Di sebuah desa kecil bernama Pangandaran, lahir seorang perempuan yang kelak akan mengubah wajah laut Indonesia. Namanya Susi Pujiastuti, sosok sederhana yang lahir dari keluarga biasa. Kehidupannya sejak kecil tak pernah jauh dari laut, pasir, dan aroma ikan segar yang memenuhi pasar. Tak ada yang menyangka perjalanan hidupnya akan dimulai dari sebuah keputusan penuh resiko. Keputusan itu muncul ketika ia hanya memiliki modal pas-pasan sebesar Rp750.000. Inilah kisah nyata Susi Pujiastuti, dari modal kecil menuju kebijakan besar yang mengguncang dunia. Susi kecil tumbuh sebagai gadis yang keras kepala, selalu ingin mencoba hal-hal baru. Sejak remaja, ia sudah berani berbeda dengan anak-anak seusianya. Saat teman-temannya sibuk belajar mengejar nilai, Susi seringkali asik dengan dunianya sendiri. Ia senang mengamati nelayan, berbicara dengan mereka, dan memahami kehidupan keras di tepi laut. Tapi perbedaan itu membuatnya sering dianggap aneh. Bahkan keluarganya pun sempat bingung dengan sikap kerasnya. Di sekolah, ia tidak selalu jadi murid yang menonjol. Hingga akhirnya ia memutuskan berhenti sekolah hanya sampai kelas 2 SMP. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, masa depanmu bisa hancur. Begitu komentar orang-orang di sekelilingnya. Namun Susi punya keyakinan lain dalam dirinya. Ia percaya bahwa sekolah bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan. Ia percaya kerja keras dan keberanian bisa membuka jalan lain. Keyakinan itu membuatnya berani melangkah meski penuh resiko. Dengan modal seadanya, ia mulai membeli ikan di pasar lokal. Uang Rp750.000 itu berasal dari hasil menjual perhiasan pribadinya. Dari ikan yang ia beli, ia menjual kembali ke pasar dengan harga sedikit lebih tinggi. Usaha itu terlihat kecil, tapi baginya itu adalah langkah besar. Tiap pagi ia berkeliling, menawar ikan dari nelayan, lalu menjualnya kembali. Kadang untung, kadang rugi, tapi ia tak pernah menyerah. Dari sinilah orang-orang mulai mengenal Susi sebagai perempuan yang berani. Berani berbeda, berani mencoba, dan berani gagal. Namun hidupnya tidak selalu berjalan mulus. Banyak yang mencibir keputusannya berhenti sekolah. Anak perempuan macam apa yang berjualan ikan di pasar? Begitu kata tetangganya. Ia dianggap tidak punya masa depan. Bahkan sebagian orang meremehkan usahanya yang hanya bermodal kecil. Namun cibiran itu justru membakar semangatnya. Ia ingin membuktikan modal kecil bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Hari-harinya dihabiskan dengan kerja keras, tidur sebentar, bangun dini hari, lalu berangkat ke pasar. Ia tak mengenal lelah. Laut dan pasar menjadi sekolah kehidupan baginya. Suatu hari, Susi melihat peluang besar. Ia sadar bahwa ikan-ikan segar dari Pangandaran bisa dijual ke pasar yang lebih luas, tidak hanya di kota, tapi bahkan ke luar negeri. Pikiran itu membuat hatinya berdebar. Bagaimana caranya seorang perempuan dengan modal pas-pasan bisa menjangkau dunia? Pertanyaan itu terus menghantuinya. Namun alih-alih takut, ia semakin penasaran. Susi mulai belajar tentang ekspor hasil laut ke luar negeri. Ia mengamati pasar internasional, sangat menghargai kualitas udang dan lobster dari Indonesia. Tetapi, membawa produk itu ke luar negeri bukan hal yang sederhana. Ada aturan ketat, biaya tinggi, dan persaingan yang tajam. Namun, Susi tidak mundur. Ia mencoba berbagai cara untuk memastikan produknya bisa menembus pasar dunia. Dari kantor sederhana di Pangandaran, ia menghubungi banyak pembeli dari luar negeri. Kadang ditolak, kadang diremehkan, tapi ia terus berusaha. Perlahan-lahan, ada pembeli yang percaya. Bisnisnya mulai berkembang, permintaan pun meningkat. Tapi dengan meningkatnya pesanan, muncul pula tantangan baru. Produk laut harus dikirim dengan cepat agar tetap segar. Seringkali pengiriman terhambat karena transportasi yang terbatas. Keterlambatan bisa membuat ikan rusak dan kerugian besar. Masalah ini membuatnya resah. Ia sadar jika ingin bisnisnya naik kelas, ia butuh solusi yang lebih berani. Dari situlah muncul ide gila, membeli pesawat sendiri. Semua orang menganggap itu mustahil. Bagaimana mungkin seorang perempuan
mantan pedagang ikan bisa punya pesawat. Namun bagi Susi, tidak ada yang mustahil selama ada tekad. Dengan keberanian luar biasa, ia membeli pesawat kecil pertama. Pesawat itu digunakan untuk mengangkut hasil laut agar lebih cepat sampai ke pembeli. Keputusan itu dianggap aneh oleh banyak orang, tapi langkah berani itu justru mengubah segalanya. Dari satu pesawat kecil, usahanya tumbuh menjadi maskapai penerbangan. Maskapai itu diberi nama Susi Air. Susi Air bukan sekadar maskapai biasa. Awalnya digunakan untuk mengangkut hasil laut, tapi kemudian berkembang menjadi penerbangan charter. Susi Air bahkan sering dipakai untuk melayani daerah terpencil di Indonesia. Dari Aceh hingga Papua, pesawatnya terbang membawa harapan bagi banyak orang. Saat tsunami Aceh 2004, Susi Air jadi salah satu yang pertama terbang mengirim bantuan. Dari situlah, nama Susi mulai dikenal luas. Tidak hanya sebagai pengusaha, tapi juga sebagai sosok yang peduli pada sesamanya. Namun semakin besar namanya, semakin besar pula tantangannya. Banyak orang yang tidak suka dengan keberhasilannya. Ada pesaing bisnis yang iri. Ada juga pihak yang mencoba meremehkannya. Di balik semua itu, Susi tetap teguh. Ia tidak peduli pada ejekan atau cemoohan. Baginya setiap masalah hanya membuatnya semakin kuat. Ia terus bekerja, membesarkan Susi Air dan membangun kepercayaan nelayan serta mitra bisnisnya. Tapi ternyata perjalanan hidupnya belum sampai di puncak. Ada sesuatu yang lebih besar menantinya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suatu hari telepon penting datang. Dari seberang, ada panggilan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebuah tawaran yang bukan hanya tentang bisnis, melainkan tentang tanggung jawab besar untuk bangsa. Susi terdiam. Hatinya berdebar. Apakah ia siap untuk tantangan sebesar itu? Apakah seorang perempuan dari Pangandaran dengan modal awal Rp750.000 sanggup memikul beban negara? Panggilan itu datang dari Istana Negara. Sebuah panggilan yang tak pernah ia duga. Presiden Joko Widodo meminta Susi Pujiastuti bergabung dalam kabinet sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Perempuan yang dulu hanya bermodal Rp750.000 kini dihadapkan pada tanggung jawab menjaga lautan Indonesia. Inilah momen ketika keberanian Susi diuji. Bukan lagi di pasar ikan atau maskapai penerbangan, tapi di panggung politik nasional. Saat namanya diumumkan sebagai menteri, banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang yang tidak tamat SMA bisa duduk di kursi kementerian? Media menyorotinya, sebagian meremehkan, sebagian lainnya kagum. Namun Susi tetap tenang. Ia percaya pengalaman hidupnya adalah sekolah terbaik. Dengan gaya nyentrik, ia datang ke istana tanpa ragu, menunjukkan dirinya apa adanya. Banyak orang awalnya mencibir, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Tugas besar menantinya. Melindungi laut Indonesia dari pencurian ikan. Laut yang luas selama ini menjadi sasaran kapal asing ilegal. Nelayan kecil sering kalah, sementara kapal-kapal asing meraup keuntungan besar. Masalah ini sudah berlangsung lama, tapi jarang ada yang berani bertindak tegas. Susi melihat semua ini sebagai tantangan yang harus dihadapi. Dengan keberanian khasnya, ia mengambil keputusan mengejutkan. Tenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di laut kita, katanya lantang. Kalimat itu langsung mengguncang Indonesia, bahkan dunia. Tidak sedikit yang kaget, tidak sedikit pula yang menentang. Tapi Susi tidak gentar. Satu persatu kapal asing yang terbukti mencuri ikan ditangkap. Tidak berhenti di situ, kapal-kapal itu benar-benar ditenggelamkan. Sebuah pemandangan yang sebelumnya tak pernah terjadi di Indonesia. Kebijakan ini membuat banyak negara gemetar. Nelayan kecil tersenyum lega, merasa ada yang membela mereka. Namun, di sisi lain, kritik juga datang deras. Ada yang menyebut kebijakannya terlalu keras. Ada pula yang menuduhnya tidak diplomatis. Tapi, Susi punya jawaban sederhana. Laut kita terlalu lama dijarah. Saatnya kita berdaulat. Tindakan berani itu membuat namanya mendunia. Media internasional menulis tentang menteri nyentrik dari Indonesia yang berani menenggelamkan kapal asing. Ia diundang ke berbagai forum dunia, bercerita tentang keberaniannya menjaga laut. Banyak yang terinspirasi, banyak pula yang kagum pada ketegasannya. Susi Pujiastuti bukan hanya menteri. Ia telah menjadi simbol keberanian, simbol bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk melawan ketidakadilan. Perjalanannya penuh warna,
Dari pasar ikan di Pangandaran, ke langit bersama Susi Air hingga ke kursi menteri. Langkah yang mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga wajah laut Indonesia. Ia membuktikan bahwa gelar akademis bukan penentu utama kesuksesan. Yang paling penting adalah keberanian, kerja keras, dan ketulusan. Dari perempuan sederhana, ia berubah menjadi tokoh yang disegani dunia. Dari modal pas-pasan, ia membuat sejarah. Hingga kini, namanya masih dikenang sebagai menteri yang berani. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda, bahwa setiap keterbatasan bisa diubah menjadi kekuatan, bahwa dari sebuah keputusan sederhana, lahir perubahan besar, bahwa keberanian bisa membuat dunia menoleh, dan bahwa seorang perempuan dari Pangandaran dengan modal kecil bisa menenggelamkan kapal-kapal asing yang merampas laut kita. Itulah Susi Pujiastuti, kisah nyata yang membuktikan mimpi besar bisa lahir dari keberanian sederhana. Sebuah cerita yang akan terus dikenang sebagai bukti bahwa Indonesia punya putri laut yang tak pernah gentar. Cerita tentang seorang Susi yang dari 750.000 mampu mengguncangkan samudera, dan kisahnya akan selalu jadi inspirasi bahwa keterbatasan bukan akhir, tapi awal untuk menciptakan sejarah.